Pemerintah Provinsi Lampung menggelar vaksinasi tahap pertama bagi ibu hamil. Vaksinasi digelar karena angka kematian ibu hamil di Lampung akibat COVID-19 mencapai 30%. Ibu hamil yang bisa disuntik vaksin COVID-19 juga usia kandungannya harus minimal 13 minggu. Pada vaksinasi pertama, disediakan 200 dosis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Rumah Sakit Ibu dan Anak Beleza Bandar Lampung. Vaksinasi ini diikuti oleh para ibu hamil dari beberapa daerah di Lampung. Antusias ibu hamil untuk disuntik vaksin COVID-19 ini karena menjadi salah satu syarat menjalani proses melahirkan di rumah sakit maupun klinik persalinan. Kita nggak takut Mbak divaksin lagi Anda? Enggak dong, justru malah nyari-nyari. Karena kan keputusan Poggi udah keluar. Iya, udah kesempatan bagus. Siapnya tadi pagi ya betul Mbak, makan dulu. Makan dulu. Terus tadi malam gitu dan minyak. Udah. Setelah disuntik ada kerasa efek samping? Belum ada. Pihak Pemprov Lampung berjanji akan terus mengejar pemerataan vaksinasi untuk masyarakat, baik ibu hamil maupun warga lainnya. Hal itu untuk mendukung program percepatan vaksinasi yang dicanangkan pemerintah pusat. Dan ini tidak boleh berhenti, karena tingkat kematian ibu hamil itu cukup besar persentasenya. Jadi sudah saya sampaikan lebih mencapai 30-an% kan gitu loh. Nah, saya tidak ingin kehilangan saudara-saudara saya karena COVID di Lampung. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pelaksanaan vaksinasi di Lampung tahap pertama baru tercapai 11,58% dari target 6,5 juta orang yang akan disuntik vaksin COVID-19. Vaksinasi tahap 2 baru tercapai 7,52%. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Meski masih dalam suasana pelaksanaan PPKM level 4, namun pemerintah Kota Bandar Lampung mulai Rabu siang telah resmi memperbolehkan warga untuk menggelar pesta hajatan. Kelonggaran pelaksanaan PPKM level 4 ini berdasarkan instruksi Wali Kota Bandar Lampung nomor 9 tahun 2021. Warga yang menggelar hajatan diminta tetap mematuhi protokol kesehatan, diantaranya menyediakan alat cuci tangan, masker, dan jumlah tamu undangan dibatasi maksimal 25% dari kapasitas ruangan. Dan mereka antusias sekali dengan pelaksanaan dengan 25% untuk pelaksanaan wedding, dan ini kita pemerintah Kota Bandar Lampung merasa bersyukur bahwa sambutan dari organizer, terutama hotel-hotel ini cukup luar biasa. Karena tetapan dari pemerintah pusat untuk di rumah itu 20-30 orang. Dan kalau wedding organizer itu 25% dari. Diperbolehkannya warga menggelar hajatan dan kegiatan acara lainnya disambut senang para pengusaha wedding organizer dan pengusaha hotel. Harus tetap jaga itu, dan kita juga harus menjalankan tugas dan profesi kita selaku wedding organizer. Semoga dengan kepercayaan dari Bunda dan juga perhatian serta kerjasama yang begitu bagus nanti dari seluruh pelaku wedding, insya Allah semua bisa berjalan dengan baik dan nanti bisa membuat Kota Bandar Lampung semakin baik lagi, dan tentunya industri di bidang wedding juga bisa berjalan dengan baik. Ada beberapa yang boleh dilakukan di hotel khususnya yaitu wedding, cuman 25%. Jadi misalnya kapasitas 100 untuk satu ruangan, berarti 25%-nya saja yang boleh dilakukan. Yang lainnya tidak boleh, ya meeting apa segala macam. Itu saja sebetulnya. Tapi ini bagi pihak perhotelan sudah merupakan satu arahan yang baik ya, karena ada bisnis yang bisa didapatkan lagi yang sementara ini kita vakum dulu kan kemarin karena memang tidak diberlakukan. Itu saja. Masa perpanjangan PPKM level 4 di Kota Bandar Lampung akan berakhir pada 6 September mendatang. Mal dan kafe juga sudah boleh beroperasi, namun jam operasionalnya hanya dibatasi hingga jam 8 malam. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Meski status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Lampung Barat sudah turun menjadi level 3, masyarakat masih diminta bersabar untuk bisa mengadakan kegiatan pembelajaran tatap muka.
Pihak Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan COVID-19 Lampung Barat tidak mau gegabah mengadakan belajar tatap muka meski keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengizinkannya. Wali murid dan guru diminta bersabar hingga beberapa hari ke depan, sebab tim Satgas masih mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas sehingga tidak menyebabkan klaster baru penularan COVID-19 di kalangan pelajar saat bersekolah. Pengkajian dulu ya, tentunya dari Satgas, nanti bagaimana oleh pimpinan, apakah kita sudah dimungkinkan atau tidak gitu ya, mulai daripada fakta kita sekarang ini. Kalau memang benar-benar kita lihat sudah benar-benar aman ya, sudah benar-benar landai, sudah memungkinkan ya insya Allah lah kita melaksanakan. Tapi kalau memang belum memungkinkan ya apa salahnya kalau kita tunda dulu sampai benar-benar zona kita aman. Tapi tim Satgas kini masih fokus mengoptimalkan posko di tingkat desa untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 supaya wilayah Lampung Barat bisa segera masuk zona kuning hingga zona hijau. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Kisah pilu dialami oleh dua bocah yang ditinggal sang ayah meninggal akibat terpapar COVID-19. Mereka adalah Ladieng Al-Fatih yang berusia 13 tahun dan Muhammad Zidan yang masih berumur 5 tahun. Saat ditemui pada Rabu siang di rumahnya di Waikandis, Bandar Lampung, Mariani, istri almarhum, masih sangat sedih dan belum bisa diajak berbincang banyak. Ia hanya mengatakan anak keduanya baru mengetahui ayahnya meninggal usai 7 hari dimakamkan. Ketua rukun tetangga yang juga paman kedua bocah itu mengatakan, awalnya masih belum tega untuk memberitahukan langsung kepada kedua keponakannya. Sebab keluarga sebelumnya sudah berupaya keras untuk mengobati ayah mereka. Kurang lebih sampai sekarang udah 25 hari lah. Tanggal berapa Pak itu meninggalnya? Meninggalnya? Pokoknya informasi saya jam 7 dikabarin dari rumah sakit. Tanggalnya tanggal berapa ya deh? Lupa ya. Tanggal 5 Agustus. Tanggal 5 Agustus jam 6-an ada katanya meninggal. Aku jam 7 dapat kabar. Di pakaminnya jam 1:30 lah itu. Di TPU mana Pak? Di TPU Waikandis. Anak pertama almarhum sudah bisa menerima kepergian sang ayah. Ia bercita-cita menjadi pesepak bola handal untuk membahagiakan orang tuanya. Keluarga ini berharap masa pandemi COVID-19 segera berakhir, sebab mereka telah menjadi korban keganasan virus mematikan tersebut dengan kehilangan orang yang sangat dicintainya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.